Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini yang tirakat yang ke-511 kita akan mengurai Quran surat 7 ayat 58. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbih walladhi habus la yakhruju illa naqida kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Sama seperti biasa, sebelum kita mengurai kalimat, kita klasifikasikan terlebih dahulu untuk kata yang ada di ayat ini. Yang pertama kita lihat bentuk kata wa. Wa di sini adalah lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan L. Ini masuk kepada lambuka perangkai. Kemudian al baladu. Ini kata benda. Maka kita tinjau dari 4 aspek pembahasannya. Yang pertama dari asal usul, ini adalah kandas, kata benda asli untuk nama sesuatu. Kemudian golongannya laki-laki, untuk jumlah, ini untuk satu orang, dan perubahan akad akhir damah. Kemudian untuk tasrifnya baladun, baladani, biladun, atau bisa bentuknya buldanun, yang artinya bisa negeri, daerah, bisa desa, atau juga bisa kampung. Kemudian kita lihat bentuk kata setelahnya, itu at-thayyibu. Ini juga kata benda, ini adalah kata benda jadian untuk kata pelaku sangat pola fa'ilun, dari kata kerja buduk tengah ya, yaitu dari taba yatibu, tiban, yang pilihan artinya itu bisa bagus, baik, bahagia. Kemudian golongannya adalah untuk laki-laki, jumlah untuk satu orang. Kemudian perubahan harkat akhir ini dalam keadaan damah karena dia menjadi naat atau pengikut dari al-balad. Untuk tasrif dalam keadaan rafa, tayyibu, tayyib, atau at-tayyibu, at-tayyibani, at-tayyibuna, at-tayyibatu, at-tayyibatani, at-tayyibatu. Kemudian kita lihat yakhruju. Ini adalah kata kerja. Jadi untuk kata kerja ini seperti biasa kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama itu dilihat dari kata jenis huruf. Ini adalah kata kerja sempurna, jumlah huruf 3 huruf pokok pola 2. Kemudian keadaan kerja aktif, kebutuhan objek, transitif atau berobjek. Kemudian pedas, ini kata kerja lagi untuk domir wa, dan perubahan harkat akhir dalam keadaan damah. Untuk tasrif 10-nya kharaja yakhruju kharjan, khurujan, kharijun, makhrujun, ukhruj, la takhruj, mihrajun, makhrajun, makhrajun. Untuk pagi domah yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, tahrujani, yakhrujna, tahruju, tahrujani, tahrujuna, tahrujina, tahrujani, takhrujna, akhruju, nakhruju. yakhruju
artinya sama dengan mengeluarkan atau juga bisa menghasilkan. Kemudian nabatuhu, ini bentuknya adalah majemuk, dua kata, yaitu dari kata nabatun dan hu. Untuk nabatu ini kata benda. Untuk asal usulnya kata benda asli untuk nama sesuatu golongan perempuan. Jumlah ini untuk banyak orang. Kemudian perubahan kata akhir ini dalam keadaan rafa. Untuk pilihan artinya di sini nabatun itu sama dengan tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya hu, ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B, dimana untuk hu ini adalah kata pengganti nama objek untuk pihak ketiga laki-laki. Jumlah untuk satu orang, perubahan harakat akhir kasrah karena dia menjadi kata kedua dalam majemuk. Selanjutnya kita lihat bentuk kata bi. Ini adalah lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan L, ini masuknya ke huruf ladang atau labuka sandang yang fungsinya adalah mengkasrahkan kata benda yang jatuh di depannya. Selanjutnya kita lihat izni rabbi. Nah, ini adalah kata majemuk 3 kata. Jadi terdiri dari izni, rabbi, dan hi. Kita tinjau dulu yang izni. Ini adalah kata benda jadian untuk akar kata atau masdar dari kata kerja azina, yang artinya di sini memperkenankan atau memberi izin. Sehingga izni ini artinya sama dengan perkenan. Kemudian untuk golongan, ini untuk golongan laki-laki, jumlahnya untuk 1 orang. Kemudian perubahan harakat akhir ini kasrah karena fungsi dari huruf ladang bi. Selanjutnya kita lihat bentuk kata rabbi. Ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Untuk rabbi ini kata benda jadian untuk kata pelaku sangat pola fa'lun dari kata kerja bengek rabba yarubbu yang artinya membimbing, sehingga rabbi sama dengan pembimbing. Kemudian golongannya laki-laki, jumlah untuk 1 orang. Kemudian perubahan harakat akhir kasrah, di mana kasrah pada rabbi ini karena dia menjadi kata kedua dalam majemuk. Sehingga kalau izni kasrah karena fungsi dari bi, sedangkan rabbi kasrah karena dia menjadi kata kedua dalam majemuk. Kemudian untuk pemecahan lanjutannya, untuk yang domah, rabbun, rabbani, arbabun, rabbatun, rabbatani, rabbatun. Kemudian untuk yang fathah, rabban, rabbaini, arbaban, rabbatan, rabbataini, rabbatin. Kasrah, rabbin, rabbaini, arbabin, rabbatin, rabbataini, rabbatin. Kemudian hi, ini sama tadi seperti pada kata hu, yaitu KPNO untuk pihak ketiga laki-laki, tunggal, perubahan harakat akhir kasrah karena dia menjadi kata ketiga dalam majemuk. Selanjutnya bentuk kata wa, ini sudah di awal. Kemudian yang selanjutnya adalah allazi, ini adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Nah, ini masuknya kepada labuka penyambung untuk golongan laki-laki, jumlah untuk 1 orang. Selanjutnya bentuk kata khabusa, ini kata kerja, maka kita lambangkan K. Kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama dari jenis huruf,
ini kata kerja sempurna. Kemudian jumlah huruf 3 huruf pokok pola 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Kemudian dilihat dari keadaan kerja aktif. Kebutuhan objek ini adalah kata kerja yang tidak berobjek intransitif. Kemudian pemecahan dasar ini kata kerja telah untuk dhamir huwa. Selanjutnya dilihat dari perubahan harkat akhir, ini dalam keadaan mabni fathah. Jadi dilihat dari harkat lam fi'il. Untuk tasrifnya, khabusa yakhbusu hubsan, khabasatan habisun, ukhbus la tahbus, mahbasun mahbasun. Jadi untuk pola 6 ini tidak ada isim alat, kemudian tidak ada isim maf'ul. Untuk kata pelaku itu menggunakan musyabahah mubalaghah, yang artinya di sini untuk khabusa artinya buruk, bisa juga jahat. Kemudian alternatif yang lainnya jelek, keji, dan bisa juga musuh. Selanjutnya kita lihat untuk kata la. Untuk bentuk kata la ini adalah lain-lain bentuk kata masuk kepada labuka peniadaan. Yang fungsi dari la ini ada 3. Yang pertama la nafi, yang tidak mensukunkan kata kerja lagi, yang artinya tidak. Kemudian fungsi yang kedua yaitu la nahi, yang ini mensukunkan kata kerja lagi, yang artinya jangan. Kemudian yang terakhir la nafiyatun lil jinsi, la peniadaan segala jenis, yang fungsinya memfathahkan pokok kalimat dan mendomahkan keterangan kalimat. Ini merupakan salah satu saudara inna. Nah, la di sini adalah la nafi, artinya tidak. Kemudian kita lihat bentuk kata berikutnya, yakhruju sudah. Kemudian illa, illa ini juga labuka, kita lambangkan L, ini masuknya kepada labuka pengecualian. Setelah illa kita lihat nakida, ini kata benda. Kita tinjau dari 4 aspek pembahasannya, yaitu yang pertama dari asal usul, ini adalah kata benda jadian untuk kata pelaku maha pola fa'ilun. Kalau dalam rumus itu contohnya hadirun. Ini dari kata kerja nakadayan nakudu, 3 huruf pokok pola 2, yang artinya di sini adalah menjadi sulit, atau juga bisa payah, atau juga alternatif arti yang lain sulit kehidupannya. Kemudian untuk golongan, ini golongan laki-laki, jumlahnya untuk 1 orang, perubahan harkat akhir dalam keadaan nasab atau fathah. Selanjutnya kazalika, ini ada 2 bentuk kata terdiri dari ka dan zalika. Ka di sini huruf ladang, kemudian zalika ini adalah lain-lain bentuk kata, kita lambangkan L. Ini masuk kepada labuka tunjuk untuk golongan laki-laki, jumlah tunggal. Untuk tasrifnya zalika, zalikuma, zalikum. Kemudian untuk golongan cewek tilka, tilkuma, tilkum. Selanjutnya kita lihat bentuk kata nusarrifu. Ini kata kerja untuk jenis huruf sempurna, kemudian jumlah hurufnya 3 huruf tambah 1 atas pola 2. Fa'ala yufa'ilu, keadaan kerja aktif, kebutuhan objek berobjek, pedasnya ini domir, kata kerja lagi untuk domir nahnu.
Kemudian perubahan harakat akhir dalam keadaan rafa, yang artinya dari kata sarrafa ini adalah klasifikasi dan spesialisasi. Untuk pedasnya, sarrafa yusarrifu tasrifan, tisrapan, tasrafan, tasrifatan, musarrafan, musarrifun, sarrif, la tusarrif, musarrafun, musarrafun, musarrafun. Kemudian pagi damah, yusarrifu, yusarrifani, yusarrifuna, tusarrifu, tusarrifani, yusarrifna, tusarrifu, tusarrifani, tusarrifuna, tusarrifina, tusarrifani, tusarrifna, usarrifu, nusarrifu. Artinya kami klasifikasi dan spesialisasi. Selanjutnya kita lihat bentuk kata al-ayati. Ini kata benda, kita lihat dari 4 aspek pembahasannya. Yang pertama, asal usul. Ini kata benda asli untuk nama sesuatu, golongan perempuan, jumlahnya untuk banyak orang, jamak. Kemudian perubahan harakat akhir ini dalam keadaan fathah, karena dia menjadi objek dari kata kerja nusarrifu. Tasibnya ayatun, ayat, ayatani, ayatun. Kemudian fathah, ayatan, ayataini, ayatin. Kemudian kasrah, ayatin, ayataini, ayatin. Kemudian kita lihat bentuk kata li. Ini juga lain-lain bentuk kata, masuknya ke huruf ladang yang fungsinya mengkasrahkan kata benda yang jatuh setelahnya. Kemudian selanjutnya kita lihat bentuk kata kaumin. Ini kata benda, dilihat dari asal usul, kata benda asli untuk nama sesuatu, golongan laki-laki, jumlahnya tunggal, perubahan harakat akhir kasrah karena fungsi li. Tasrif 3, kaumun, kaumani, akwamun, kauman, kaumaini, akwaman, kasrah kaumin, kaumaini, akwamin. Kemudian terakhir adalah yashkurun. Ini kata kerja, kita tinjau. Pertama dari jenis huruf, sempurna, jumlah huruf 3 huruf pokok, pola 2, fa'ala yaf'ulu, garuk harus. Keadaan kerja aktif, kebutuhan objek tidak berobjek, kemudian pedas. Pemecahan dasar, ini kata kerja lagi untuk domir hum, perubahan harakat akhir damah, cirinya dengan waw nun. Untuk tasib 10-nya, syakara yashkuru, syakran, syakirun, maskurun, usyukur, la tashkur, miskarun, maskarun, maskarun. Untuk pagi domah, yaskuru, yaskurani, yaskuruna, tashkuru, tashkurani, yaskurna, tashkuru, tashkurani, tashkuruna, tashkurina, tashkurani, tashkurna, ashkuru, nashkuru. Baiklah para sahabat sekalian, kita lanjut ke mengurai kalimat. Sebelumnya kita bagi dulu ayat ini ke dalam beberapa anak kalimat. Yang pertama, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Kemudian alladzi khabus la yakhruju illa naqida. Yang terakhir, kadzalika nusarrifu ayat liqaumin yashkurun. Yang pertama kita urai pada wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Di sini wal baladu thayyibu itu alif lam, kemudian damah, laki-laki. Ini adalah ciri dari sifat pensifatan. Maka di sini at-thayyibu menjadi sifat dari al-baladu. Nah, ini menjadi pokok kalimat. Selanjutnya, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Setelah kata kerja yakhruju, maka di situ jatuh kata benda rafa
yaitu nabatuhu. Maka nabatuhu ini menjadi subjek. Selanjutnya yakhruju menjadi predikat, dan biizni rabbih menjadi keterangan sikon atau hal. Maka subjek kedudukan dalam kalimat dia menjadi pokok kalimat, kemudian predikat yakhruju dan biizni rabbih ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya yakhruju nabatuhu biizni rabbih ini menjadi keterangan kalimat dari pokok kalimat al-baladu thayyib. Selanjutnya kita ke kalimat berikutnya, wallazi khabus la yakhruju illa naqida. Kita urai dulu wallazi khabusa. Di kata kerja khabusa itu dhamirnya huwa, maka huwa ini menjadi subjek, kemudian khabusa menjadi predikat, kemudian huwa subjek menjadi pokok kalimat, dan kata kerja khabusa predikat menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya jumlah huwa khabusa menjadi keterangan kalimat dari pokok kalimat allazi. Lanjut ke la yakhruju illa naqida. La yakhruju dhamirnya huwa, maka huwa ini menjadi subjek, kemudian la yakhruju predikat, illa naqida ini menjadi keterangan pengecualian. Selanjutnya huwa pada la yakhruju sebagai subjek, kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, kemudian jumlah predikat dan keterangan pengecualian. La yakhruju illa naqida menjadi keterangan kalimatnya. Selanjutnya allazi khabus ini menjadi pokok kalimat, dan jumlah wala yakhruju illa naqida menjadi keterangan kalimat. Terakhir kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Kita urai dulu pada anak kalimat yang terakhir liqaumin yashkurun. Pada kata kerja yashkuruna, domainnya di situ adalah hum. Hum menjadi subjek, kemudian yashkurun menjadi predikat. Hum subjek, kedudukan dalam kalimat menjadi pokok kalimat, kemudian predikat menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya hum yashkurun ini menjadi keterangan kalimat dari pokok kalimat liqaumin. Kemudian kita lihat dari nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Maka di situ pada nusarrifu domainnya adalah nahnu, maka nahnu ini menjadi subjek. Selanjutnya nusarrifu menjadi predikat, kemudian al-ayati menjadi objek, kemudian jumlah liqaumin yashkurun ini menjadi keterangan tujuan. Selanjutnya nahnu sebagai subjek, kedudukannya ini menjadi pokok kalimat, kemudian jumlah nusarriful ayati liqaumin yashkurun ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya dilihat dari kadzalika, maka kadzalika menjadi pokok kalimat, kemudian jumlah nusarriful ayati liqaumin yashkurun ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya dilihat dari kalimat besar, maka jumlah dari wal baladu thayyib sampai dengan alladzi khabus la yakhruju illa naqida ini menjadi pokok kalimat merangkai. Selanjutnya dari kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Demikianlah para sahabat
Sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.